Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Sasena dengan NIM 31235110002. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, di kampus IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ada berapakah periode sastra Indonesia. Periode sastra Indonesia ada 8. Yang pertama, era Balai Pustaka. Yang kedua, era Pujangga Baru. Yang ketiga, Angkatan 45. Yang keempat, Angkatan 50-an. Yang kelima, Angkatan 70-an. Yang keenam, era Reformasi. Yang ketujuh, Angkatan 2000. Yang kedelapan, karya sastra di era digital. Kalau mau tahu tentang penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Oke, di sini kita akan mempelajari periode sastra Indonesia. Ada berapakah periode sastra Indonesia? Meskipun belum ada kesepakatan resmi, namun para ahli berpendapat jika periodisasi sastra di Indonesia dimulai dari masa Pujangga Lama. Periode ini dilakukan untuk menyebut karya-karya sastra yang lahir sebelum abad ke-20. Setelah periode Pujangga Lama, bergulir beragam periode sastra baru dengan karya dan nama-nama sastrawan dan karyanya masih tetap diingat hingga di era modern sekarang ini. Periode yang pertama, era Balai Pustaka. Pasca periode Pujangga Lama, dunia sastra tanah air memasuki era Balai Pustaka. Angkatan ini lebih banyak menghasilkan karya-karya sastra dengan genre Roma. Periode Balai Pustaka ini dimulai dari 1920 sampai 1930. Yang kedua, era Pujangga Baru. Sebutan Pujangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya, Puejangga Baroe, yang terbit 29 Juli 1933. Salah satu karya sastra dari angkatan Pujangga Baru yang masih fenomenal hingga hari ini adalah Layar Terbang, karya Sultan Takdir Alisya Bana. Periode yang ketiga, angkatan 45. Jenis karya sastra pada periode ini bercorak realistis, di mana konteks tulisan lebih dipentingkan dibandingkan kaidah kebahasaan. Periode ini melahirkan banyak nama sastrawan besar di Indonesia yang masih terkenal hingga hari ini. Periode yang keempat, angkatan 50-an. Angkatan 50 merupakan periode sastra peralihan dari situasi perang ke perdamaian. Hal tersebut juga disebut oleh Andri Wicaksono dalam bukunya Pengkajian Prosa Fiksi. Umumnya, karya sastra angkatan 50 didominasi cerita pendek dan kumpulan puisi. Periode yang kelima yaitu angkatan 70-an. Sastrawan pada periode sastra 70-an umumnya lebih berani melakukan eksperimen. Angkatan 70-an lahir karena titik tolak dari sesuatu yang bersifat tradisional. Periode yang keenam yaitu era reformasi. Munculnya angkatan reformasi ditandai dengan maraknya karya sastra bertema sosial politik dan seputar reformasi. Sastrawan era reformasi merefleksikan keadilan sosial dan politik yang terjadi pada akhir 1990-an. Periode ketujuh yaitu angkatan 2000. Memasuki angkatan 2000, gaya bersastra semakin mengandalkan kekuatan literasi dan mengungkapkan cerita secara estetik. Banyak nama sastrawan Indonesia yang lahir dan besar pada periode sastra 2000-an. Periode yang ke-8 yaitu karya sastra di era digital. Selain dipengaruhi oleh zaman, karya sastra juga dapat terpengaruh perkembangan teknologi agar tidak ditinggalkan. Berkat kemajuan teknologi pula muncul istilah sastra cyber. Secara definisi, sastra cyber merupakan karya sastra dalam berbagai genre yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti Wattpad, Blogme,
kabaka, hingga webtoon. Meski tidak jarang menimbulkan polemik, namun kehadiran sastra cyber memiliki penggemar tersendiri, khususnya di kalangan milenial. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dadah!